Setelah kita memahami tentang bullying, cara mengatasi bullying dan jenis bullying, kita juga harus memahami faktor-faktor terjadinya bullying. Beberapa faktor penyebab bullying ada 5 faktor. Mari kita bahas satu persatu. Faktor yang pertama adalah faktor pribadi anak itu sendiri. Maksudnya, anak yang pernah mengalami kekerasan dari orang tua cenderung lebih besar kemungkinan melakukan balas dendam pada temannya atau orang lain karena tidak dapat mengatasi emosi mereka sendiri. Faktor yang kedua adalah faktor keluarga. Maksudnya adalah ketika melihat kejadian atau peristiwa yang dilakukan orang tuanya atau saudaranya saat melakukan bullying, maka kemungkinan besar akan melakukan tindakan yang sama kepada teman atau yang lainnya. Jadi, jika melihat faktor 1 dan faktor 2 sebenarnya saling berkaitan, yaitu perilaku negatif. Dan pesan negatif yang dialami dan diterima anak tersebut akan sangat mudah ditiru dibanding perilaku positif yang diterimanya. Sehingga keluarga sangatlah penting dalam membentuk karakter anak tersebut. Faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Di usia remaja adalah waktu anak lebih sering di luar rumah, sehingga teman sebayanya cenderung memberikan pengaruh besar dari perilaku bullying. Dengan cara memberikan ide baik secara aktif maupun pasif bahwa bullying adalah wajar dilakukan. Yang akhirnya si anak menganggap bullying sebuah tindakan yang biasa-biasa saja. Faktor yang keempat adalah faktor sekolah. Tanpa kita sadari, pihak sekolah sering mengabaikan bullying. Maksudnya, anak-anak sebagai pelaku bullying akan mendapat pengetahuan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi kepada anak-anak yang lain. Bullying berkembang dengan pesat dalam lingkungan sekolah yang memberikan masukan yang negatif pada siswanya. Faktor yang kelima adalah faktor pengaruh media. Faktor inilah yang pada sekarang ini menjadi faktor kunci dari perilaku seorang anak. Contohnya, program televisi yang tidak mendidik, video game, dan lain-lain. Sarana media yang banyak menyuguhkan adegan kekerasan, seharusnya orang tua melakukan pendampingan saat menonton atau bermain video game bagi anak di bawah umur, sehingga orang tua dapat menjelaskan hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan seorang anak.